Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Ya, sekarang kita akan membahas sesuatu yang lain di luar materi sekolah pada umumnya. Ya, kita membahas keterbagian bilangan ya. Ini materi yang sangat lucu, indah, bermanfaat. Ini dulu Bapak dapatkan setelah pas lagi mempelajari teori bilangan, teori bilangan ya. Teori bilangan semester 2 waktu itu kuliah. Dan sebagaimana kita ketahui memang ada semboyannya bahwa kan kita tahu matematik adalah queen of science, ratunya ilmu pengetahuan. Nah, ini teori bilangan ini dia ratunya matematika. Jadi ratu di atas ratu. Salah satu bab yang diajarkan adalah keterbagian sebuah bilangan. Jadi kapan sebuah bilangan itu bisa dibagi gitu ya. Bisa dibagi oleh bilangan tertentu. Tentu di sini yang akan kita bahas adalah bilangan bulat. Maksud keterbagian itu seperti apa? Kan setiap bilangan bisa dibagi ya. 6 bagi 2 3 itu bisa dibagi. 5 dibagi 2 2,5. Nah, itu. Jadi contohnya adalah kalau misalkan kita punya 5 dibagi 2 itu tidak bisa. Kita tidak katakan dia habis dibagi. Contoh ya, 24 habis dibagi 4. Apakah benar? Benar ya. Kenapa? Ya karena kalau 24 dibagi 4 dia akan sama dengan 6 begitu. Ada. Jadi sebenarnya notasinya kalau tidak salah gimana ya? A habis membagi B gitu. Itu notasinya. Itu jika dan hanya jika ada bilangan lain C, elemen bilangan asli, sedemikian hingga B itu sama dengan A kali C gitu. Jadi 24 habis dibagi 4 habis. Kenapa? Karena ada bilangan lain sehingga membuat 24 itu sama dengan 4 kali sesuatu. Ada kan? 6 gitu. Meskipun nanti hasil baginya kita tidak akan mempedulikan itu. Contoh lagi, apakah 56 habis dibagi oleh 6? Ada nggak bilangan lain, sedemikian bilangan bulat lain sehingga 56 sama dengan 6 sekian? Tentu tidak ada. Sehingga kita katakan 56 itu tidak habis dibagi oleh 6 atau tidak bisa dibagi 6 begitu. Apakah 45 bisa dibagi 7? Coba bisa nggak? Tidak bisa ya. Begitu. Jadi ini bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Seperti itulah contohnya ya. Jadi bukan berarti itu kan 45 dibagi 7 bisa. Ya, cuma 6, sekian. Nah, itu untuk sekarang dia tidak habis dibagi. Begitu ya. Jadi sini akan kita bahas bagaimana bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena ada karakteristik tersendiri. Sebenarnya ada pembuktiannya, tapi kita skip dulu ya karena kita bukan di wilayah itu. Jadi kita sekarang tataran praktis saja memakainya. Bilangan habis dibagi 2. Nah, suatu bilangan itu akan habis dibagi 2 ini paling mudah ya. Jika angka satuannya habis dibagi 2 atau bilangan genap. Jadi yang penting bila satuannya itu habis dibagi oleh 2. Contoh, apakah 123? Nah, ini 123 maksudnya ya, habis dibagi oleh 2. Tinggal kita lihat saja ujungnya satuannya. Ini kan 3. 3 habis nggak dibagi 2? Nah, kan tidak bisa. Oh, berarti tidak bisa. Gitu saja. Apakah 396 habis dibagi oleh 2? Lihat satuannya. Ini 6. 6 habis dibagi 2? Habis ya. Bisa. Oh, berarti ini bisa. Gitu saja. Apakah ini 1872? Oh, ini meskipun angkanya 4 tetap aja kita lihat ujungnya. 2 dibagi 2 bisa ya. 2 dibagi 2 bisa. Karena ini genap kan, ini genap, 3 ganjil. Bisa juga lihat saja ujungnya genap apa ganjil gitu ya. Ini 25 2 berapa ini kalau dibaca? 256.790 habis dibagi oleh 2. Lihat saja ujungnya. Itu kan 0. 0 habis dibagi 2 enggak? Habis lah ya. Karena 0 kan genap. Itu kan genap. Ya karena teori keterbagian kan ada nggak 0 itu sama dengan 2 kali berapa itu yang bilangan bulat, bilangan cacah harusnya ya ada ya 0 begitu. Jadi 0 habis dibagi oleh 2. Seperti itu. Apakah ini angkanya panjang? Oh, tetap saja itu ujungnya. Habis dibagi oleh 2 tidak gitu ya. Nah, tentu ini masih mudah. Sekarang bagaimana ciri bilangan itu habis dibagi oleh 3? 3 ya.
Suatu bilangan akan habis dibagi oleh 3 jika hasil penjumlahan dari semua digitnya habis dibagi oleh 3. Nah, di sini hasil penjumlahan dari semua digitnya. Maksudnya gimana? Seperti ini. Apakah 276 habis 276 habis dibagi 3? Nah, tentu kita tidak bisa melihat ujungnya doang 6. Gini saja. Penjumlahan semua digit itu maksudnya seperti ini. Ini kan 276 ada 3 digit. 2, 7 dan 6. Jumlahkan saja 2 tambah 7 tambah 6. Nah, habis di sama dengan berapa ini? 2 tambah 7 9, 16. Nah, ini maksud dari hasil penjumlahan dari semua digit. Apakah 15 habis dibagi oleh 3? Habis ya. Nah, karena hasil penjumlahannya itu habis dibagi 3, maka 276 juga dia bakal habis dibagi oleh 3. Ya, percaya nggak percaya hitung saja. Berapa ini kalau dihitung? 92 ya. Kalau dihitung. Gitu. Lalu ini 582 apakah habis dibagi oleh 3? Ya, jumlahkan saja 5 tambah 8 tambah 2 berapa ini? 15 juga, kebetulan 15. Habis bagi 3 bisa. Nah, begitu ya. Ini 3 7 9 1. Bisa nggak? 7 tambah 9 tambah 1 berapa ya? 19. Oh, nggak bisa ya, 19. Begitu. Wah, ini 9.983 ya saja. 9 tambah 9 tambah 8 tambah 3. 18 ya. 18 tambah 8 tambah 6 tambah 9. Habis nggak? Bisa. Nah, ada satu trik lagi. Kalau misalkan kita ribet menjumlahkan, kita bagi aja angkanya masing-masing. Ini 9 habis dibagi 3 nggak? Habis. Ini habis. Ini habis. Tinggal 8. 8 habis dibagi 3 nggak? Nggak bisa. Begitu saja. Ya. Contoh juga yang ini nih. Ini habis nggak dibagi 3? Kalau malas menjumlahkan gini saja. Nah, ini kan ada, ini jelas 7 nggak bisa, 5 nggak bisa, 2 nggak bisa, 8 nggak bisa, 2 nggak bisa. Tapi tidak berarti ini tidak bisa. Kan harus penjumlahannya. Gini saja. Coba jumlahkan mana yang habis dibagi oleh 3. Misalkan begini. Ini 5 tambah 2 tambah 2 9 tuh. Habis dibagi 3, oh berarti bisa. 7 tambah 8 15. Habis dibagi 3, habis juga. Oh berarti ini habis dibagi 3. Boleh seperti itu. Jadi tidak perlu per digit, tapi bisa juga penjumlahan dari digit yang lain. Ya, ini kalau kita hitung secara benernya begitu. 2 tambah 8 tambah 2 berapa ini? 10 25 27. Oh, habis dibagi gitu ya. Jadi boleh seperti itu. 5 2 2 9 habis. 7 tambah 8 16 habis ya. Begitu. Oke, coba dipahami ya. Ini yang ini bisa muncul di soal TPS ya. TPS itu bisa, kemudian juga di TPA ya, mau ke IPDN ataupun ke STAN kalau masih buka. Tahun 2020 kan nggak buka. Ke yang CPNS gitu ya, CPNS, TPA Akmil mungkin ada ya. UTBK juga ada. Bisa jadi ada kalau UTBK ya, kan UTBK random. Kemudian sekarang habis bagi 4. Bagaimana ciri bilangan itu habis bagi 4? Nah, tinggal lihat saja ya. Suatu bilangan habis bagi 4 jika dua bilangan terakhirnya habis dibagi oleh 4. Dua bilangan terakhir, artinya dua digit terakhirnya. Gitu ya. Contoh di sini 422. Nah, lihat saja dua digit terakhirnya. 22 habis dibagi 4 enggak? Enggak ya. Jadi ini enggak bisa. Gitu saja. Ini nyem. Lihat aja 3 nyamnya. Habis dibagi oleh 4 enggak? Bisa ya 9. Berarti bisa. Memang ada logikanya sih sebenarnya. Karena kalau sudah ini 800 ya itu pasti habis dibagi 4. Karena ratusan ribuan gitu. Bahasa sederhananya ratusan ribuan pasti habis dibagi 4. Tinggal kita fokus ke bilangan puluhan dan puluhan dan satuannya gitu ya. Ini 57 jelas ya. Itu nggak bisa karena ganjil dia. Karena kalau mau dibagi 4 ya pasti harus genap, minimal pasti harus genap. Tapi yang genap belum tentu harus dibagi oleh 4. Ini meskipun sepanjang itu kita fokusnya ke sini. Kan kalau dibaca gimana? 675.432 ya. Lihat aja 32-nya. Habis dibagi oleh 4 habis. Oke, habis. Ini juga sama. Meskipun sepanjang itu 16 habis. Habis.
Ya, simple. Sekarang bilangan habis dibagi 5. Nah, apa cirinya? Oh, dia ini paling spesial. Ya. Itu jika bilangan satuannya adalah 5 atau 0. Gitu saja. Nah, ini 0. Ini kan dasarnya saya tanya 0. Oh, berarti habis. Ini 3. Oh, berarti enggak. Itu saja. Ini 0. Oh, habis. Ini 5. Habis. Itu saja. Kalau enggak 0, 5. Gitu saja. Ya. Itu yang paling gampang. Tanpa dihitung juga kita bisa tahu. 6. Nah, habis bagi 6. Memang sebenarnya dasarnya itu ya, dasar dari keterbagian bilangan ini sebenarnya harusnya bilangan prima. Bilangan prima kan berapa? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bagaimana kalau bilangannya bukan prima? Bisa merupakan gabungan dari bilangan prima. Contoh, suatu bilangan akan habis dibagi oleh 6 jika bilangan tersebut habis dibagi oleh 2 dan 3. Nah, gitu. Jadi harus dua-duanya. Kalau habis dibagi 2, lihat J terakhir. Tadi kan ya, kalau 3 berarti apa 3 itu? Kalau penjumlahan dari semua digitnya habis dibagi oleh 3. Contoh, ya paling gampang lihat tuh ujungnya. Oh, ujungnya ini adalah 2. Berarti habis dibagi 2. Apakah habis dibagi oleh 3? Nah, jumlahkan saja. Ini 1, 2, 3, ini 6 kan? Habis nih. 4-nya nggak habis. Oh, berarti ini nggak bisa. Karena habis dibagi 2, tetapi tidak habis dibagi oleh 3. Sedangkan kalau 6 harus habis dibagi oleh 2 dan juga oleh 3. Dan nah, kalau ada klausul dan kata hubungan dan berarti wajib dua-duanya berbarengan. Ini. Oh, ini 6. Habis bagi 2 jelas. Apakah habis dibagi oleh 3? Ya, kita hitung saja. Ini kan 6 habis dibagi oleh 3 gitu saja ya. Yang tadi kalau malas ngitung berbareng-bareng. 5 tambah 4, 9. Oh, 9 habis dibagi oleh 3. 7 tambah 8, 15. Habis dibagi oleh 3. Oh, berarti ini habis dibagi oleh 2 dan habis dibagi oleh 6. Berarti bisa. Atau anak kalau masih bingung habis dibagi oleh 3, ya ini jumlahkan sajalah. 7 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Tuh. Berapa itu? 30. Ya. Beres. Ini juga, ini mah jelas ya. Ini ujungnya 3 nih. Pasti nggak akan bisa dibagi 6. Begitu saja ya. Meskipun ini kalau misalkan apakah habis dibagi oleh 3, ya 7 tambah 2, 9 habis. 8 tambah 1, 9 habis. 3 habis. Ini habis dibagi 3. Tapi tidak habis dibagi oleh 2. Jadi tidak habis dibagi oleh 6. Begitu ya. Ini 2, oke, 2-nya bisa ya. Bisa dibagi 2. Begitu. Coba sama Anda kira-kira bisa nggak? Ya, 2 bisa ya. Kalau 3-nya 9 bisa. 9-nya sudah bisa. Ini 7 tambah 2, 9. Bisa ya. 8 tambah 4, 12. Bisa dibagi 3. Oh, berarti bisa. Ini sebagai kita lihat 8-nya bisa ya. Sudah. 2-nya sudah syarat 2-nya. Sekarang syarat 3-nya. 9 habis dibagi 3. Ini juga 9 habis. Ini 6 juga habis. 5 tambah 8, 13. 13 habis dibagi 3? Tidak. Ini yang kelima habis dibagi oleh 2, tetapi tidak habis dibagi oleh 3, saudara. Mudah ya ternyata. Oke, lanjut ke selanjutnya. Bilangan habis bagi 8. Dari 6 ke 8. Ada apa dengan 7? Nanti 7 terakhir ya, spesial. Satu bilangan habis dibagi 8 itu jika 3 digit terakhirnya habis dibagi oleh 8. Jadi seperti angka berapa tadi? 4 ya. Kalau 4 2 digit terakhir, kalau 8 3 digit terakhir. Jadi ini mah ya. Nah, ya. Ini berarti 168 habis kan dibagi 8. Habis ya, karena 160 tambah 8. 168 kan 160 tambah 8. 8-nya habis, 160 juga habis. Mulai seperti itu. Ini 244 habis dibagi 8 enggak? Wah, ini ya kalau pusing. Wayahnya ngitung. Ini 8, 3, 30. Gitu ya. Wah, nggak bisa ya. Atau bisa juga, ini 240-nya bisa, 4-nya nggak bisa. Boleh seperti itu. Ini 328. Coba bisa nggak? 320-nya bisa kan dibagi 8. 40. 8-nya juga bisa. Bisa berarti. Boleh seperti itu cara menghitungnya. Ini 656. Bisa nggak bagi 8? Kalau yang 1 dan 3 kebetulan yang bisa dipisah-pisah. Kalau ini kan
Gimana? Wah, kita hitung saja begini, saudara. Berapa di sini? 8. Berapa? 8 ya. 6, 4, 1, 6. Oh, bisa 2. Berarti bisa. Karena 6, 5, 6 habis dibagi oleh 8. Berarti ini angka ini nih, sejumlah gini. Juga habis dibagi oleh 8. Ini 136. Bisa nggak? Nah, jadi pokoknya kita abaikan yang terakhir nih. 136 coba. 136 dibagi 8. Bisa kira-kira ya? Berapa di sini? 1. 8 ya. 56. 56. Bisa nggak ini ke 18? 56 ada nggak? Ada ya? Berapa? 56 ada nggak? Ada ya. Berapa? 7 ya. Jadi 7. Bisa. Oke. Seperti itu ya. Udah. Dan sebenarnya dari sini Anda bisa melakukan trik sulap sebenarnya. Sekarang 9. Nah, kalau 9 adalah jika hasil penyembelahan dari semua digitnya habis dibagi oleh 9. Nah, ini mirip seperti habis dibagi oleh 3. Nah, berarti habis dibagi oleh 3. Contoh ini habis dibagi oleh 9 nggak? Wah, ini kan 4 tambah 5, 9 habis. 8 tambah 7, 15. Tidak habis dibagi oleh 9. Jadi ini nggak bisa. Gitu. Ya, kalau cara ngitung yang manualnya kan begini. Berapa ini? 15. 15 tambah 9. Ini 15 ya. 24. Nah, jelas nggak bisa oleh 9. Tapi oleh 3 bisa. Ini juga, ini kan 9 habis ya. 7 tambah 3 10 18 bisa ini. Gitu ngitungnya ya. 9-nya habis dibagi 9. Ini 7 tambah 3 dijumlahin ya, bukan di masing-masing. 7 tambah 3 10 tambah 8 18 habis dibagi juga oleh 9. Itu bisa. Terhitung manual. Nah, ini coba ini gimana. Jadi kita cari pasangan saja, jumlahkan lah gitu kalau malas menghitung semuanya. Ini kan berapa? 5 tambah 4 9 habis. Ini ya karena habis kayaknya. 7 tambah 8 kan 16. 15 tambah 6 21. Ini nggak bisa. Ini nah, coba hitung ya. Ini 8 sama 1 udah enak. 8 sama 1 9 habis ya. Ini 7 tambah 6 berapa? 7 tambah 6 13 tambah 5 18. Oh, bisa. Bisa itu. Ya, atau dihitung begitu. Ya. Kalau tadi kan saya hitungnya aja 8 sama ini 9 habis. Tinggal 5 7 0 jumlahin. Habis nggak? Habis. Ini coba ini. Cari pasangannya dulu yang bisa dijumlahkan jadi 9 lah. Gitu aja ya. Cari pasangan yang bisa dijumlahkan jadi 9. 8 sama 1 udah 9 habis. 2 3 4 habis. 5 4 9 habis. Oh, berarti bisa gitu saja. Oh, dia jadi terlihat angkanya ya. Sudah. Sekarang dari 9 ke 11. Yang 10 kita lewat ya. Karena kalau 10 mau gampang banget itu yang penting ujungnya 0 dihabiskan oleh 10. Suatu bilangan akan habis dibagi oleh 11 jika selisih dari penjumlahan bilangan yang berseling habis dibagi oleh 11. Maksudnya apa itu? Misalkan begini. Ini 3.872. Mana maksud selisih dari penjumlahan bilangan berseling? Ini kan bilangannya misalkan ada 3, ada juga 7. Nah, begitu. 3 tambah 7, 8 tambah 2. 3 tambah 7, 10. Diselisihkan, 10 kurang. Jadi beginilah slow motionnya. Jadi 3 tambah 7 dikurangi berapa? 8 tambah 2. Ini kan 10 dikurangi 10 sama dengan 0. 0 habis nggak dibagi oleh 11? Habis. Maka ini habis dibagi oleh 11. Gitu saja. 0 kan habis dibagi 11 ya. 0 dibagi 11 ada 0. Begitu. Maksud bilangan berseling itu seperti itu. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini. Berarti selisih bilangan berselingnya 2 tambah 1 begitu. 2 tambah 1 dikurangi 1 tambah 1. Berapa ini? 3 dikurangi 2 sebenarnya kan 1. 1 habis dibagi 11 nggak? Bisa. Bisa ya. Memang cenderungnya biasanya 0 cenderungnya. Ini sekarang. Nah, ini ada 5. Ada 5 berarti 7 dijumlahkan dengan 8 gitu ya. Yang seling-seling sama 4. Jadi 7 tambah 8 tambah 4 dikurangi yang ini yang seling keduanya 0 tambah 8.
Jadi tidak apa-apa meskipun yang satu ada 3 digit, yang satu ada 2, nggak apa-apa. Yang penting berselang-seling. Ini berapa? 7 tambah 8 tambah 4, 19. Dikurangi 8, 11. Habis dibagi oleh 11, 11 pasti habis oleh 11, berarti juga bisa. Gitu. Jadi 70.884 sama dengan habis dibagi oleh 11. Sekali lagi, hasil baginya berapa? Sementara kita tidak peduli dengan hal itu. Ya, nah ini 3 habis kan? Sebenarnya jelas tidak habis ya, karena ini kan 3 berapa tuh, 9 dikurangi 3 nya 26, 3 habis. Tapi bisa juga logikanya kayak gini, kalau 3 ini kan 3 habis bagi 11, ini juga habis bagi 11. Nah ini nggak bisa, jadi kalau ada 3 lagi di depannya. Bisa logikanya seperti itu. Ini juga ini nggak bisa ya, karena ini 22 bisa dibagi 200, 2200 bisa. Ini juga bisa, karena kalau berseling juga 2 yang pertama ada 3, 2 yang kedua ada 3 juga, jadi 0. Jawabannya habis dibagi oleh 11 gitu ya. Oke, paham ya? Sekarang sekarang ya, bintangnya 7. Bagaimana ciri sebuah bilangan itu habis dibagi oleh 7? Gimana? Memang agak ribet bahasanya. Suatu bilangan A, B, C, ya bilangan lah itu ya, akan harus dibagi oleh 7 jika setelah kita buang satuannya, lalu kita kurangi dengan 2 kali angka satuan awal, itu habis dibagi oleh 7, dan seterusnya. Beginilah ya, untuk mempermudah, contohnya seperti ini aja. Apakah 924 habis dibagi oleh 7? Nah, begitu ya. Itu kan antara 60 dengan 7. Agak capek juga ya. Memang 7 itu paling istimewa. Dulu saya juga pas dikasih tugas membuat pembuktian semuanya, 7 itu paling susah. Bahkan polanya juga agak kayak gini. Ribet ternyata polanya. Tapi sekarang sudah bisa disederhanakan. Ya. Begini katanya. Jika setelah kita buang satuannya, beratnya asalnya 924, kita ubah dulu jadi 92. Lalu kita kurangi dengan 2 kali angka satuan awal. Nah, ini dikurangi dengan 2 kali angka satuan awal. Siapa? 4. Itu habis dibagi oleh 7. Coba ini berapa? Jadi 92 dikurangi 8. Berapa tuh 92 dikurangi 8? 80. Berapa? 84. Nah, itu. 84 habis nggak dibagi oleh 7? Habis ya. 12. Atau misalkan kalau Anda di sini ada kata dan seterusnya, artinya bisa dilanjutkan. Kan pertanyaan selanjutnya, misalkan Anda belum terbayang apakah 84 ini habis dibagi oleh 7. Ikuti cara yang tadi. 84 berarti buang satuannya. Berarti menjadi 8. 8 dikurangi 2 kali satuan yang dibuang, 4 yang ini. Berarti 80 habis dibagi oleh 7. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah melakukan proses sekali tapi angkanya masih gede, kurangi lagi. Tapi 4 di sini, yang pertama dan yang kedua itu berbeda ya. Ini 4, kenapa? 4-nya dari 924. Kalau yang 4 yang kedua dari 84 begitu. Jadi ini jawabannya adalah iya habis. Contoh. Ini. Nah, 4 digit ya ini ya. Apakah habis oleh 7? Kita buang dulu satuannya, berarti buang 2. Jadi 179 dikurangi 2 kali satuan yang dibuang. 2 kali 2, 4. Jadi 175. Nah, begitu. Nah, Anda masih bingung, 175 ini apakah habis dibagi oleh 5? Lakukan lagi proses yang tadi. Tapi sekarang kita mulainya dari 175. Jadi 175 buang dulu 5-nya, satuannya buang. Karena ini kan jadi 175, buang. Dikurangi 2 kali satuan yang dibuang. Oh, yang ini satuannya 5. Awas, bukan 2 ya. 5, karena kita startnya dari sini. Berapa tuh? 17 dikurangi 10, 7. 7 habis bagi 7? Habis. Oh, berarti juga habis. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi sekali, bisa jadi 2 kali, bisa jadi ya semampunya. Nah, sekarang ini. Paham ya? Coba pause dulu. Anda cobain sendiri. Bisa nggak? Kita lanjut ya. Buang dulu satuannya. Buang. Berarti menjadi
3, 8, 8, 7. Kurangi 2 kali 1. Nah, begitu saja. Ini jadi berapa? 3, 8, 8, 5. Nah, gitu. Wah, masih susah. Lakukan lagi proses. Jadi sekarang 5 yang dibuang ya. 388 sekarang dikurangi 2 kali 5, 10. Berarti kalau dikurangi 10 adalah 378. Wah, masih bingung. Proses lagi kalau masih mau. Jadi 37 buang satuannya 8 dari sini mulanya. Dikurangi 2 kali 8. 2 kali 8, 2 kali 8 itu 16. Ini 37 dikurangi 16 berapa? 21 ya. Nah, bisa. Oh, berarti ini bisa. Nah, begitulah. Jadi Anda proses berulang-ulang. Contoh satu lagi lah. Yang misalkan yang nomor ini 4 lah contohnya. Pertama apa? Buang 4-nya, satuannya di sini. Berarti menjadi 2708 dikurangi 2 kali berapa? 4 ya yang dibuang. Berarti jadi berapa? 2700. Nah, kalau ini makan jelas ya. Ini habis dibagi oleh 7 enggak? Jelas nggak bisa ini 270 2700 nggak bisa, jadi nggak bisa. Seperti itu ya. Paham saudara? Ini saya coba nanggung satu lagi ya tuh ya. Pertama apa? Buang satuannya 4 di sini. Berarti jadi 7, 5, 8, 3 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 8. Ya, kalau dikurangi 8 berarti menjadi berapa? 7, 5, 83 dikurangi 8. 75. Nah, gitu ya. Habis nggak kira-kira ini? Enggak ya, ini kan 70-nya habis. Ininya 70-nya juga habis. Atau coba kita cek ya. Coba kita cek. Ini kan masih bingung. Buang 5-nya. Jadi 757 dikurangi berapa? 2 kali 5, 10. Jadi dia adalah kesinilah ke bawah ya. 747. Nah, begitu. Habis nggak? Nggak bisa ya, karena 700. Ini kan 700 habis. Kalau 7-nya kan nggak bisa dibagi oleh 7. Jadi ini nggak bisa. Kalau Anda lanjutkan juga terserah. Ya. Nanti menjadi berapa kalau dilanjutkan? Menjadi 74 dikurangi 14, 60. Nggak bisa. Seperti itu. Oke, itu saja. Barangkali ya pertemuan kita kali ini. Nanti contoh soalnya bisa. Ya. Kita terima kasih sudah menonton. Kita akhiri dengan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.